Hai, kalian pasti pernah tahu atau minimal pernah dengar ya, senapan pasir ikan. Ya, betul sekali. Benar sekali. Itu adalah senapan untuk berburu ikan. Ya, ini bukan berburu ikan atau mancing ikan kayak di Twitter ya, bukan ya. Ini adalah literally nembak ikan, mancing ikan, dan karena ini mancing, jadi ada benangnya ya. Nah, jadi pasir ikan ini adalah sebuah senapan yang memang didesain untuk berburu di air ya. Di air nembak ikan, bahkan nembak beberapa makhluk lain yang ada di sana selain ikan ya. Mungkin cumi-cumi juga bisa ya. Dan senapan ini punya sedikit perbedaan secara teknis dan secara amunisi tentunya ya. Karena kita nggak bisa pakai mimis biasa di air, dan juga nanti akan kita jelaskan di video kali ini. Nah, jadi ceritanya ini SSI Air Rifle sedang berinovasi ya. Kita mengupgrade senapan Pegasus RDS Uklik menjadi senapan pasir ikan. Dan ini merupakan upgrade yang bisa dibilang hanya minor saja ya. Jadi kita nggak merubah senapannya secara keseluruhan, kita hanya mengganti beberapa part seperti laras, dan juga kita menambahkan sebuah ekstensi atau sebuah part baru yang bernama konektor. Nanti fungsinya untuk menambah sebuah pipa dan untuk tempat benangnya sendiri ya. Jadi memang kita perlu tempat tambahan untuk menampung gulungan benangnya. Dan ini kita telah menghadirkan solusi pada senapan Pegasus RDS ini dengan penambahan part yang bernama konektor ya. Nah, lalu secara teknis apa aja sih yang diperlukan atau yang menjadi beda antara senapan pasir ikan pada senapan umumnya ya? Yang pertama adalah laras ya. Jadi untuk senapan pada umumnya itu kan kita punya laras yang memiliki alur. Fungsinya untuk apa? Kalau alur nanti fungsinya untuk memutar mimisnya supaya bisa akurat. Nah, kalau senapan pasir ikan dia tidak memerlukan alur, alias kita hanya perlu laras polos ya. Di senapan Pegasus RDS ini kita hadirkan sebuah laras polos untuk senapannya yang nantinya akan berfungsi untuk melontarkan amunisi yang khusus untuk pasir ikan. Ini adalah amunisi mata pasir atau bisa dibilang dengan anak panahnya ya. Nanti inilah yang akan menjadi kail atau akan menusuk ikannya dan bisa kita tarik dengan benang yang sudah tertancap pada ikannya ya. Kenapa seperti itu? Karena di senapan pasir ikan ini atau mata pasir ini dia tidak memerlukan putaran saat digunakan. Jadi dia hanya perlu melontarkan saja seperti tombak yang cara kerjanya sama kayak tombak ya. Dan nanti kita bisa menembak buruannya. Nah, tapi jangan khawatir. Walaupun ini namanya adalah senapan pasir ikan, kalian bisa saja merestorasi senapan ini dengan mudah menjadi senapan darat atau senapan pada umumnya ya, karena kita juga sediakan laras bawaannya. Nah, jadi kalau kalian mungkin nanti beli senapan ini, kita bisa menghadirkan atau membawakan dua laras sekaligus. Yang pertama laras pasirnya, laras polosnya, yang kedua adalah laras beralurnya untuk berburu darat ya. Itu untuk mekanismenya, untuk cara teknis. Untuk mekanisme cara pemakaiannya nanti akan kita buatkan video terpisah yang lebih detail. Tapi sekilas saya akan mengulas sedikit ya. Jadi tempat pipa ini yang warna putih ini, dia nanti kita gunakan sebagai penyimpan mata pasirnya. Kemudian mata pasirnya kita tali benangnya, lalu kita masukkan ke laras dari bagian depan. Tak lupa kita tusuk-tusuk ya. Kita tusuk pakai penusuk ini sampai mentok. Dan nanti selanjutnya kita hanya perlu memompa senapannya saja dan menembakkannya ya. Seperti itu. Jadi cukup simpel, tapi memang nggak sesimpel berburu pakai mimis ya, karena kita perlu menalinya dulu, perlu nusuk-nusuk ke bagian depan larasnya, dan agak ribet memang, tapi overall cukup simpel. Nah, bagi kalian yang mungkin belum pernah merasakan berburu atau mancing pakai pasir ikan ini, biasanya untuk para pemburu profesional itu menggunakan kacamata khusus ya, kacamata polarizer seperti ini. Nah, kacamata polarizer ini untuk
membelokkan cahaya pantulan dari air supaya kita bisa melihat airnya secara transparan ya. Itulah fungsi dari polarizer ini. Untuk kacamatanya memang saat ini kita belum jual, tapi kalian bisa dapatkan di toko-toko online atau toko-toko offline itu banyak yang jual. Dan semakin mahal harganya, semakin bagus performanya. Lalu untuk alat optik juga, untuk alat optik ada khusus yang biasa digunakan untuk pemancing ikan, yaitu pakai red dot. Nah, jadi red dot ini selain buat keren-kerenan, dia juga sangat berfungsi dengan baik, atau memang malah justru purpose-nya ya itu untuk berburu di air. Karena apa? Karena red dot ini di bagian depannya ada semacam coating untuk memblok cahaya pantulan air. Jadi kita minimal bisa melihat airnya itu semi transparan ya. Pantulannya ini diblok dan tidak mengganggu penglihatan. Kalau kalian pernah mencoba red dot ini pasti sudah tahu ya, dia ada coating khusus yang membuat lebih gelap. Dan juga kalau kita berburu di air itu kita nggak perlu lensa teleskop dengan zoom yang panjang. Jadi kita hanya perlu lensa teleskop yang jelas dan kita bisa menarget, tahu di mana targetnya nanti akan tertembak ya. Dan disinilah untuk red dot ini menjadi alat optik yang pas sebagai pengganti teleskop khusus untuk berburu di air. Nah, jadi itulah mengenai bahasan atau pengenalan singkat mengenai Pegasus pasir ikan ini ya. Untuk next, tentu saja setelah review kita akan membahas harga. Jadi untuk harga Pegasus ini bisa kalian dapatkan di SSCI Rival ya. Ini hanya di Rp900.000 saja. Kalian sudah dapatkan full kelengkapan ya, kelengkapan bawaan seperti perdam, gantungan mimis tes, SPK, STKS, dan juga dapat laras ya, laras polos dan laras beralur beserta part seperti penusuk laras. Ini adalah hal yang wajib ya. Dan juga dapat mata pasir sebagai amunisinya. Dan tak lupa alat yang paling penting untuk pasir ikan ini, yaitu sebuah konektor pipa beserta benangnya. Untuk benangnya tentunya nanti kalian bisa pakai benang lain, tapi ini kita sediakan untuk defaultnya ya. Jadi kalian pertama kali minimal nggak ribet untuk cara nyobanya karena kita sudah bisa sediakan. Tentunya yang lebih bagus ada banyak ya di luar sana yang mungkin harganya itu hampir mirip senapannya sendiri, tapi nanti bisa kalian coba dan silakan mencoba. Nanti di video selanjutnya kalau ada kesempatan saya akan coba praktek beserta tutorial langsung ya, nanti kalau ada kesempatan. Jadi kalian jangan lupa stay tune ya, nyalakan lonceng notifikasi, subscribe, dan silakan komentar kalau kalian punya tanggapan mengenai video kali ini. Saya Sangga dan izin pamit dulu dan salam selaras, have a nice day.